Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati allati harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal qur'ana wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal mundzirin. Shadaqallahul adzim. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis. Para saudara-saudaraku sekalian, hadirin rahimakumullah, para kesepuhan dari seluruh KDKM-an yang bersama-sama pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara silaturahmi pada Idul Fitri dan sekaligus sebagai pembukaan untuk seluruh kegiatan selanjutnya. Para pengusaha, para donatur, dan seluruh yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah menerima ibadah saum yang sudah kita laksanakan bersama-sama, dan hari ini adalah lebaran keduanya sekaligus ya, karena tidak sedikit banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang melaksanakan saum Syawalan. Yang kata Nabi, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan, ya, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari, maka seolah dia melakukan puasa selamanya. Oleh karena itu, tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan, ya, kebahagiaan bagi kita semua karena melaksanakan acara program yang begitu panjang, dan ini adalah program yang terpanjang sepanjang seluruh program yang ada di dalam Islam, ya, atau syariat yang terpanjang. Akan tetapi kebahagiaan juga harus berlanjut, ya. Tidak boleh kebahagiaan ini sifatnya hanya sementara. Tentu harus berlanjut. Dan kebahagiaan yang paling bahagia yang kita rasakan di dunia ini adalah ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka itu akan dapat menimbulkan kebahagiaan bagi setiap pelakunya. Dan tentu ketika siapapun melakukan kedoliman, kejahatan, maka hati kecilnya
kolbunya, nuraninya, itu akan selalu bertolak belakang. Karena sesungguhnya dan sejatinya manusia dari dalamnya adalah selalu ingin melakukan kebaikan dan kebenaran. Begitulah Allah menciptakan manusia. Maka nanti pun di akhirat kelak, kata Allah, fanuwalli ma tawalla, kami hanya akan menghadapkan kemana orang mau menghadap. Ternyata hadirin sekalian, ada keterangan di akhirat bahwa nanti yang menentukan apa kita masuk kepada surga atau sebaliknya kepada neraka, hanya kitalah yang ditanya. Seperti amal yang sudah kamu lakukan, apakah pantasnya kamu itu berada di surga atau di neraka? Maka itu sesuatu yang menakutkan, karena kita secara sejatinya orang yang selalu ingin kebenaran dan tidak menginginkan keburukan. Maka belajarlah jujur kepada hati kita, jangan pernah membohongi hati kita. Hadirin rahimakumullah, maka untuk lebih menyongsong kebahagiaan yang selanjutnya adalah bagaimana kita setelah dilatih, setelah ditempa selama 30 hari kurang lebih, siangnya malamnya, bagaimana kita melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya untuk lebih meraih sukses, untuk lebih meraih keutamaan, untuk lebih meraih keunggulan. Dan tentu itu hanya ada pada 3, nyaho, bisa, dan boga. Maka ini menjadi momentum, ya. Lebaran yang kedua ini menjadi momentum, menjadi kembali, ya, dari Syawal semenjak kita Idul Fitri, menjadi pendorong untuk terus menciptakan bagaimana kita, keluarga kita, ya, khususnya dan umumnya masyarakat Muslim bisa mengejar proyeksi nyaho bisa boga. Maka tentu, ya, yang sudah disampaikan untuk nyaho, apa sarananya? Ya, kalau sudah ada proyek, tentu kita butuh sarana dan prasarana. Ya, jadi sarana dan prasarana itu adalah milik mereka yang memiliki, yang mempunyai proyek. Buat apa orang yang tidak punya proyek kemudian membeli setum? Buat apa orang yang tidak memiliki proyek membeli beko, loader, ya? Dan buat apa mereka membeli krem? Seluruh sarana dan prasarana adalah bagi mereka yang memiliki proyek. Karena proyeksinya sudah jelas, ya. Nyaho bisa boga. Maka tentu dibutuhkan sarana dan prasarana. Apa sarana dan prasarananya untuk mewujudkan hal 3 tadi? Kalau bukan untuk nyaho diawali dengan ikro, ya, diawali dengan ikro. Dan tentu ini adalah hal yang paling mendasar. Ini adalah hal yang paling mendasar, dan itu adalah awal program, ya, awal syariat yang ada di dalam al-Islam adalah ikro. Wujudnya kita menghafalkan, wujudnya kita memahami sedikit-sedikit, ya, karena tidak banyak, jumlahnya hanya 114 surat saja. Kalau setiap kita bangun pagi, kalau setiap kita kemudian membaca berita Google, ya, berita-berita yang disajikan dalam televisi, tidak kurang kita mengkonsumsi berita-berita itu. 1 jam bahkan bisa lebih membacanya. Maka lalu bagaimana dengan berita-berita yang Allah sajikan
di dalam Al-Quran. Karena di antaranya Al-Quran juga mengandung berita apa yang sudah terjadi, berita apa yang sedang terjadi, dan berita yang akan ke depan. Salah satu contoh di dalam surat Al-Isra ini menceritakan bagaimana Al-Quran yang turun 1400 tahun ke belakang sudah menggambarkan, memberitakan apa yang akan terjadi di Palestina. Dan ini suratnya pun diberi judul surat Al-Isra. Al-Isra kata lain dari Bani Israel. Surat Al-Isra bisa juga dinamakan surat Bani Israel. Ternyata Allah memberikan pengetahuan, Allah memberikan informasi kepada setiap pembaca Al-Quran, kepada setiap yang mengimaninya, bahwa di sini ada kolom Bani Israel yang perlu diketahui secara bersama, yang perlu dipahami secara bersama, tidak hanya sepihak. Ya. Di ayat yang mana yang Allah menyampaikan? Lihat di ayat yang keempat. Yang keempat, tolong dijum. Di ayat yang keempat, wa qadayna ila bani Israila, dan kami telah memutuskan, menetapkan kepada Bani Israel di dalam catatan kami bahwa mereka akan menciptakan kerusakan di muka bumi 2 kali. Mereka akan menciptakan kerusakan di bumi 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabiro. Ya. Dan mereka penuh kesombongan. Itu yang terjadi. Nah, ini berita ke depan. Ya. Konteksnya hari ini seperti yang kita lihat. Ya. Itu adalah hebatnya Al-Quran. Dan bukan hanya tadi menceritakan bagaimana tadi hanya berita yang akan terjadi pada ke depan, bagaimana juga Allah memberikan solusinya untuk menghadapi mereka. Ya. Solusinya adalah ada pada ayat ke-7. Ya. Allah menyampaikan di sini, in ahsantum. Ini yang ahsantum di sini adalah mereka Bani Israel. In ahsantum. Kalau kalian Bani Israel kemudian ahsantum berbuat baik, li'an pusikum, maka kebaikan itu adalah buat diri kalian. Tetapi wa in asatum, kalau kalian Bani Israel kemudian menciptakan keburukan, falaha, maka sama keburukan pun adalah bagi dirinya. Maka faidza jaa wa'dul akhirati, apabila datang perjanjian akhir yang isinya apa? Liyasuu wujuhakum, nanti Allah akan mencoreng muka kalian, wahai Bani Israel. Kalian tidak akan punya citra lagi karena semua ulah dan perbuatan kalian. Waliyadkhulul masjidah, dan tunggulah saatnya kaum muslimin kembali masuk lagi ke masjid, kembali memfungsikan lagi masjid. Kama dahuluhu awwala marrah, sebagaimana mereka menciptakan masuk ke masjid pada pertama sekali. Waliyutabbiru ma alau tadbiru, dan Allah akan menghancurkan apa yang mereka sombongkan. Ini adalah sebuah langkah yang tentu hari ini saya memberikan tema, jadilah ana minal muslimin. Jadilah, ana itu saya, min itu bahagian, al muslimina orang-orang muslim. Jadilah kita menjadi bahagian dari kaum muslimin. Tentu ini ada hubungannya dengan konteks-konteks itu ya. Dan itu adalah salah satu misi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti disampaikan ada berapa misi Rasul itu. Hanya salah satunya
menjadikan pribadi kita sebagai bahagian dari kaum muslimin. Persoalan yang ramai hari ini ya, memicu adrenalin, memicu rasa emosional kita ya, dengan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina ya. Ini bisa saja kita menjadi tidak kontrol, bisa saja kita menjadi lepas kendali. Maka tentu setiap penanganan itu dibutuhkan. Tentu setiap usaha yang menyelesaikan persoalan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Dan tentu tindakan-tindakan yang gegabah, tindakan-tindakan yang sembrono itu harus dihindari. Tidak boleh kemudian hanya karena ada masalah kita panik. Kemudian tidak boleh hanya karena ada masalah kita menjadi emosional. Tidak boleh juga hanya karena ada masalah kemudian kita menjadi pesimis. Tapi bagaimana kita semua mengembalikan kepada Tuhan, kita semua mengembalikan kepada Alkitab yang fungsinya adalah 3, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang fungsinya adalah sebagai petunjuk, penjelasan daripada petunjuk yang kedua, dan yang ketiga sebagai filter, sebagai furqan. Kenapa penting difilter? Kenapa penting disaring? Supaya di sini bisa membedakan mana yang kasar dan mana yang halus. Kenapa penting disaring? Supaya bisa membedakan mana yang sesungguhnya benar, mana yang sesungguhnya tidak. Maka dengan fungsi filter, dengan fungsi Al-Quran sebagai saringan, kita dapat mengetahui hal ini tepat atau tidak dilakukan. Tentu penanganannya harus komprehensif, tentu penanganannya harus sempurna, tidak boleh sepihak-sepihak, karena ini adalah menyangkut persoalan besar, karena ini menyangkut persoalan yang bukan persoalan kecil. Sampai kenapa Allah mengangkat salah satu judul surat, diberi judul surat Bani Israel, bahwa ini adalah bukan sesuatu yang kecil. Kalau dilihat hanya jumlah penduduk dan berapa jiwanya negara Israel di sana, tidak lebih dari 7 juta sampai hari ini yang berkumpul di situ. Tetapi apabila melihat jaringannya, melihat ekonominya, melihat kemampuan bagaimana memanage persoalannya, maka 7 juta cukup kuat untuk menahan yang seluruh dual Arabia, negara-negara Arab tidak kurang dari 400 juta. Mereka tidak berdaya. Ini lebih kepada apa? Ya, lebih kepada persoalannya kembali lagi yang 400 jutanya ini yang jadi pertanyaan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orang. Ya, karena mereka kemudian mampu, kita tidak bisa menyalahkan orang karena mereka kemudian sejahtera, mereka kuat secara teknologi, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tetapi kalau kemudian kita yang banyak menjadi lemah, akan tetapi kalau kita yang banyak kemudian tetap saja miskin, akan tetapi kalau kita yang banyak tetap saja kita bodoh, tidak mampu mengintegritaskan pribadinya kepada kaum muslimin, tidak mampu mempersatukan menjadi bahagian di bahwa diri kita itu sebagai bahagian dari kaum muslimin, itu adalah lebih besar persoalannya ketimbang hanya sekedar pendudukan, penjajahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Permasalahan kita jauh lebih besar daripada itu. Ingat satu cerita ketika bangsa Mongol
menyerang kerajaan Turki saat Turki sedang berjaya waktu itu dan luluh lantah oleh pasukan yang hanya tidak lebih dari 20.000 melawan 100.000 pasukan kaum muslimin. 5.000 dipecah, ya, dia meniru seperti serigala dalam pola dan proses perangnya. 15.000 menempuh jalan memutar menuju ibu kota Turki. Akhirnya apa? Ibu kota Lenggang tidak ada yang menjaga karena seluruh pasukan berangkat ke medan perang. Dipecah, dihadapi oleh 5.000 yang dipecah-pecah. Semua akhirnya yang 15.000 masuk ke ibu kota Turki dan diambillah seluruh istananya. Seluruh kekuasaannya diambil. Akhirnya tentara yang 100.000 pun jatuh mental. Karena di Turki sana masih banyak keluarganya, sanak saudaranya. Kalahlah kerajaan Islam oleh bangsa Turki. Kemudian tibalah saatnya raja, pemimpin dari bangsa Mongol meminta, apakah di sini ada tokoh, apakah di sini ada kiai yang bisa saya ajak bicara, ada cendekia yang bisa saya ajak ngobrol. Semua orang menolak. Semua orang menolak, takut. Karena Mongol terkenal dengan kekejamannya. Tapi kemudian muncullah seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Semua orang juga menjaga mungkin para tokohnya. Kalau nanti sampai salah omong, salah ngobrol dengan pemimpin yang dari Turki itu, bisa-bisa kepalanya hilang. Lalu apa pertanyaan dari pemimpin Turki? Apa yang menyebabkan saya datang kemari? Satu. Yang kedua, kenapa kalian dapat dikalahkan? Yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengusir kami? Pertanyaan itu tiga. Tolong dijawab. Dengan cerdas anak muda tadi menjawab. Yang menyebabkan Anda datang kemari adalah kelemahan kami. Kami lemah, kami tidak berdaya, maka Anda datang. Karena kalau kami kuat, Anda sudah mati sebelum sampai ke sini. Dan yang menyebabkan kekalahan kami adalah kami, bukan kuatnya senjata Anda. Bukan kuatnya pasukan Anda. Tapi kami yang banyak ini selalu bercerai, selalu berberai, maka tidak ada kekuatan yang ada pada kami. Jawaban yang ketiga, dan apa yang bisa mengusirmu dari tanah ini? Cukup saja kami bisa bersatu. Anda sudah lari sebelum Anda mengangkat senjata. Persoalannya menjadi lebih besar kalau sudah ngomong masalah integritas. Persoalannya sudah besar kalau sudah ngomong ke masalah kesatuan. Hanya 7 juta penduduknya. Sementara Dualul Arabiyah belum termasuk kita Indonesia sudah 400 juta. Tetapi yang 400 juta itu lemah cara berpikirnya, lemah cara berkeyakinannya, lemah untuk bisa bersama, lebih senang bergontok-gontokan sesama saudaranya, lebih senang mempersoalkan, mengadu dalil diadukan, biar kelihatan satu orang kalah kemudian jatuh, disitulah saudara-saudara yang lain bisa tertawa. Ini adalah sesuatu yang lebih mengerikan. Ini adalah sesuatu yang lebih bisa menghancurkan. Maka tema yang saya bawakan hari ini adalah bagaimana setiap kita mengintegritaskan, mengintegralkan, ya, mempersatukan bahwa kita adalah bagian dari kaum muslimin. Ini harus melebur di dalam kaum musliminan. Kalau ingin persoalan-persoalan, bukan hanya di Palestina yang harus selesai, tetapi di Uighur juga. Itu juga persoalan kita semua kaum muslimin.
Bukan hanya di Uyghur saja, di Rohingya pun itu menjadi persoalan-persoalan kita. Maka bagaimana dulu cerita yang terjadi setelah kaum muslimin bersatu, setelah seluruh bangsa Arab mendukung perjuangannya Nabi, bagaimana mereka membebaskan Al-Aqsa dari tangan-tangan orang Israel. Nah, Sayyidina Umar hanya mensurati kepada pemimpin yang ada di Palestina waktu itu, apakah Anda menyerahkan kursi tanpa menyerahkan kunci, ya, Yerusalem tanpa perlawanan dan penuh kedamaian, ataukah kami, kata Sayyidina Umar, harus menggunakan kekerasan dan ketegasan? Silakan Anda yang memilih. Dan Bani Israel waktu itu lebih memilih damai, memberikan kuncinya tanpa pertumpahan darah setetes pun. Itu yang terjadi. Ya. Bagaimana solusinya waktu itu? Tepat sekali solusinya. Ya, oleh karena itu tentu supaya apa? Supaya semua tidak berpikir sporadis. Tentu karena apa? Karena supaya semua tidak berpikir spontanitas, tetapi bagaimana bisa berpikir komprehensif menyeluruh bahwa persoalan ini harus selesai meskipun kita butuh 100 tahun ke depan lagi, ketimbang kita bertindak hari ini secara sporadis, kita bertindak secara spontanitas tetapi tidak menyelesaikan persoalan. Itu adalah sesuatu langkah yang rugi. Ya, fala ta'jal alaihim, kepada Nabi, fala ta'jal alaihim, janganlah engkau tergesa-gesa ingin mengalahkan mereka, kata Allah. Innama na'uddu lahum adda, semua ada perhitungannya, semua kami hitung, ikutilah hitungan kami. Jangan kamu bergerak sendiri, jangan kamu menghitung sendiri, ikutlah kepada hitungan kami. Itu kata Allah, fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Ini ya, maka oleh karena itu ya, jadi dengan pelatihan bulan kemarin, ya, dengan penggemblengan bulan kemarin, kita disuruh tadi beberapa hal yang baik menjadi mudah. Supaya apa? Ya, kalau kebaikan nanti bersama saja di masjid masih susah, nah, itu kan bagaimana bisa menghadapi mereka, ya. Ya. Jadi persoalannya terbesar adalah ada pada diri kita. Supaya apa? Supaya menjadi semua mawas diri. Supaya menjadi apa? Semua menjadi introspeksi. Ya. Yang kedua, bagaimana semua kita memiliki kemampuan untuk mengatasi, untuk menghadapi persoalan demi persoalan. Apakah yang menyangkut masalah perekonomian, apakah yang menyangkut masalah pendidikan, apakah yang menyangkut masalah hal-hal yang lainnya. Kita harus punya kemampuan untuk melalui itu secara bersama. Karena hidup tidak hanya terdiri dari kemudahan, hidup juga adalah banyak hal-hal yang tidak mudah, artinya banyak kesulitan. Tapi tentu rasa optimisme kita, rasa semangat kita harus lebih besar. Jangan pernah menghitung berapa resikonya, tapi hitunglah capaiannya. Supaya apa? Karena dengan capaian yang baik dan capaian yang bagus, disitulah yang bisa menenteramkan kita. Tidak apa-apa sulit hari ini, tidak apa-apa miskin hari ini, tapi bagaimana 5-10 tahun ke depan lagi kita tidak sesulit hari ini. Tidak apa-apa kita bodoh hari ini, tapi 5-10 tahun lagi, masa iya kalau terus ikro, kalau terus belajar, masa iya kita tidak punya ilmu? Naudzubillahi min dalik. Kalau kita tidak menanam, maka satu pun tidak akan yang kita tuai.
Kalau kita tidak pernah merajut dan mengembangkan silaturahmi, maka jangan harap kebersamaan itu akan ada, persatuan itu akan ada. Kalau kita tidak pernah menabung, kapan kita akan membuka tabungan itu? Itu diantaranya. Kembali lagi, bahwa kita, alhamdulillah, ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah sudah dimasukkan kepada bulan Ramadan, yang tentu sasarannya harus sekali lagi mencapai kepada 5. Ya. Jadi silakan, ya, mana yang belum mudah, yang baik itu segera latih, karena tidak ada yang mudah kalau tidak dilatih, meskipun itu kebaikan. Ya, jadi jangan memalukan, ya, jangan memalukan di hari-hari yang akan datang. Kalau tahun ini saja tidak punya tabungan, masa tahun depan tidak punya tabungan lagi? Itu memalukan sekali. Kalau hari ini masih 0 hafadannya, masa tahun depan harus 0 lagi? Itu memalukannya. Ini supaya menjadi spirit bagi semuanya, menjadi dorongan bagi semuanya. Ya. Jangan pernah lari dari kesulitan, hadapi saja. Innamal usri yusra. Dan ingat bahwa beserta dengan kesulitan itu ada kemudahan. Yang ketiga, belajarlah cermat di dalam menghitung. Belajarlah cermat dalam menghitung. Jangan terlalu gegabah. Ya, jangan terlalu gegabah. Hitunglah semua dengan hati-hati dan cermat. Ya. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengakbarkan Allah di masjid-masjid yang kita duduk hari ini. Kita kemarin sudah mengakbarkannya dengan mencoba melakukan itikaf selama 10 hari. Dan alhamdulillah, semua bisa melaksanakan, semua bisa menjalankannya dengan baik. Tanpa sesuatu apapun, alhamdulillah, luar biasa. Itu salah satu mengakbarkan Allah. Ya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa bersyukur setelahnya kita semakin mampu melakukan kebaikan, kita nyaho, kita bisa, kita boga, maka bersyukurlah. Dan bagaimana syukur yang terbaik itu? Syukur yang terbaik, ya, yang dicapai oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Wa an atlual Qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Syukur yang terbaik adalah di surat An-Naml ayat ke-92. Wa an atlual Qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Bagaimana kita bisa menyebarkan kebaikan Al-Qur'an ini kepada siapapun? Itu adalah syukur yang paling terbaik. Setelahnya nyaho, setelahnya bisa, setelahnya boga. Bagaimana juga kita bisa merekonsiliasi umat, mempersatukan umat, ya, dengan nyaho, dengan bisa, dengan boga, kita satukan kembali umat itu. Karena kalau hitung-hitungannya kepada rukun Islam yang sama-sama sudah kita saling ketahui, ya, bahwa lidah itu ada 5. 1, syahadat, ya, syahadat 1. 2, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, saum. Yang kelima, ibadah haji. Bohong
Tidak benar orang hidup tanpa keyakinan. Harusnya hidup punya keyakinan, punya prinsip. Apa yang dikeyakininya? Dua saja, Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelahnya itu dilanjutkan kepada sholat. Sholat adalah bagaimana hubungan kepada Tuhannya, bagaimana berhubungan kepada sesama manusianya. Setelah sholat, tentu ini menjadi sebuah kumpulan. Sudah berkumpul, mau dikemanakan orang ini? Kalau tidak mau kepada zakat, arahkan mereka kepada sejahtera. Karena meskipun bobotnya berat, jumlahnya banyak, manusia tetap tidak akan disembelih. Dia bukan kambing, dia bukan domba. Tapi bagaimana diarahkan hidupnya kepada sejahtera. Sesudah itu, apa makna saum? Pengelolaan, menabung. Tidak makan, tidak minum, ditabung nanti dibuka saat maghrib. Maka yang kelima, setelah tabungannya kuat, sejahteranya kuat, hubungan sesama manusia dan Tuhannya kuat, keyakinannya kuat. Untuk apa? Berangkatlah ibadah haji. Disitulah berkumpul semua dari penjuru. Inilah arti rekonsiliasi. Seharusnya ibadah haji itu dapat mempersatukan umat dari timur dan baratnya, dari selatan dan utaranya. Ini yang harus kita capai, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Kebahagiaan juga setelah kita mengikuti pelaksanaan Idul Fitri dan luar biasa, ya. Saya kemarin mendapatkan beberapa testimoni dari saudara-saudara yang melaksanakan di masing-masing tempat, dan luar biasa ada yang tidak sedikit dari kita yang ternyata baru tahun ini kita bisa melaksanakan iktikaf sepanjang hidup, ya. Tetapi tidak apa-apa, ya. Semua kita syukuri, karena kita tidak akan mengatakan kenapa tidak dari dulu. Bismillah saja. Mungkin inilah waktunya yang tepat untuk kita bisa melaksanakan program-program. Mungkin inilah waktunya yang tepat untuk kita bisa mengikuti program-program yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan mengenai apa misi atau tugas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil lati harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlual qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mundirin. Yang tadi saya bacakan sebagai muqaddimah. Fungsi, misi, tugasnya Nabi Muhammad adalah satu, an a'budu rabb hadhil baldatil lati. Dia secara pribadi menjadi abdi Allah, lepas dari siapapun. Dia harus mengabdi, dia harus bersujud kepada Tuhannya, lepas dari siapapun, ya. Ibu-ibu lepas dari suami, lepas dari anak-anak, adalah pribadi yang harus menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadilah hamba Allah yang terbaik. Yang kedua, wan akuna minal muslimin, menjadi bahagian dari kaum muslimin. Jangan pernah merasa ada keterpisahan, ya. Milikilah rasa memiliki. Seperti di keluarga, ya. Kita punya anak 4, 5, yang satu sudah mapan, yang kedua, yang ketiga masih belum mapan.
maka tentu kita sebagai ayahnya, maka tentu kita sebagai ibunya, dan tentu kita sebagai saudaranya, kita akan merasakan bagaimana ini adik yang nomor 1, bagaimana anak yang nomor 5. Dia masih belum bisa ke masjid, dia masih belum mapan ekonominya. Itu menjadi perhatian dan pemikiran kita. Sama juga persoalan ke kaum musliminan, mau yang sudah mapannya, mau yang belumnya, apalagi yang belum, itu menjadi persoalan kita bersama. Bagaimana kita bisa menyelesaikan? Kalau kaum muslimin masih senang di kampung-kampung tidak menanam tanaman yang dia bisa petik, ya, yang umurnya panjang. Kalau kaum muslimin di kampung-kampung, di desa-desa masih belum mengerti persoalan pertanian, peternakan, kemudian mereka sama-sama berpikir untuk menjadi pekerja, berangkatlah semua ke kota. Bukankah ini akan menjadi beban bagi kota kita sendiri? Urbanisasi yang tidak terkendali, ya, itu bisa memunculkan persoalan-persoalan, bisa menimbulkan gejala-gejala sosial. Tentu saya ingin dari masjid-masjid ini menggelorakan, ya, mendorong dari masjid-masjid ini hidup untuk nyaho bisa boga, ya. Fa idza qadaytumus shalah, apabila kalian telah selesai melakukan sholat, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, menyebarlah, carilah rezeki-rezeki Allah di muka bumi ini. Karena jauh persoalan bagaimana dulu Bani Israel kembali ke Palestina adalah mereka memiliki kemapanan di dalam masalah ekonomi. Sementara saudara-saudara kita dulu, tanahnya itu banyak yang dijual karena tidak produktif. Tanahnya banyak yang disewakan karena tidak produktif. Akhirnya akan sama terjadi kepada kita hari ini. Kalau juga tanah yang kita dapatkan dari orang tua, kalau kemudian perusahaan yang kita terima warisannya dari orang tua dan kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka hanya tinggal menunggu waktu. Besok-besok itu akan dijual, besok-besok itu akan dicairkan kepada duit. Dan bukan hanya itu, tanah kita pun, laut kita pun, ini harus menjadi pemikiran bersama. Dan bukan hanya itu pun, kalau masjid-masjid tidak makmur, maka kemungkinan masjid-masjid ini pun akan disewakan. Kemungkinan masjid-masjid ini pun akan dijual kalau tidak bisa memakmurkannya. Ini sesuatu yang menakutkan akhirnya, ya. Kita lapar dalam kesuburan, kita lapar di dalam melimpahnya ikan yang Allah berikan di laut kita yang begitu banyak. Kita hanya makan ikan asinnya saja, ya, ikan-ikan besarnya, kepitingnya, rajungannya, semua diekspor, semua dijual ke sana. Sampai benur pun, ya, bibit benur pun dijual karena kita tidak mampu mengembangkannya, membudidayakannya seperti yang dilakukan negara Vietnam. Ini yang ingin saya hadirkan. Supaya apa? Supaya ya, hal yang terindah terjadi. Apa hal yang terindah itu? Kalau kita punya duit, kalau kita punya kemampuan, ya, kalau kita kemudian punya materi, dengan nyaho, dengan bisa, dengan boga, lalu kita menciptakan kebaikan. Dan alangkah ruginya saat seseorang nyaho bisa boga, dia mensponsori keburukan. Bahaya kalau itu terjadi. Bagaimana saya mengajak, ya, kepada di sini semua yang hadir, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kelebihan, mari bersama-sama kita makmurkan masjid kita itu dengan sholat berjamaah. Mari kita makmurkan dengan mengelola
umat yang sudah adanya. Bagaimana mereka bisa mengejar kesejahteraan. Bagaimana bisa mendidik dan membesarkan hati-hati mereka, optimisme mereka. Tidak takut karena kecil, tidak takut karena miskin. Jangan takut karena kita kecil, karena kita akan mengikuti Allah yang maha besar. Jangan takut karena kita miskin, karena kita akan mengikuti Allah yang maha kaya. Jangan takut karena kita lemah, karena kita akan mengikuti Allah yang maha kuat. Tinggal persoalannya, Allah itu wujud dalam programnya, Allah itu wujud dalam Alkitabnya. Ikutilah seluruh langkah dan programnya. Ikutilah seluruh langkah dan programnya. Maha suci setiap langkah, setiap program yang Allah ciptakan, kecuali program itu untuk memakmurkan, untuk mensejahterakan umatnya. Wa ma dolamuna, kami tidak menjahati manusia, walakin dolamu anfusahum, tetapi mereka sendiri yang menjahati dirinya. Ada benih tidak ditanam, ada waktu untuk belajar tidak digunakan, ada duit yang bisa ditabungkan tidak juga ditabungkan, ada masjid yang setiap hari adzan juga tidak pernah belajar ke masjid. Bukankah itu adalah hidup yang sia-sia? Maka bismillah, semua ya, setelah ya, kita mengikuti, dan saya tentu mengucapkan selamat kepada semuanya yang sudah tadi mengikuti program-program Ramadan sampai hari terakhir kita dapat bersama-sama melaksanakan itikaf. Selamat, dan bagi yang belum bisa melaksanakan itu, mudah-mudahan masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukannya setahun ke depan. Insya Allah saya atau kita akan lebih tadi memetakan lagi ya, ke depan harus lebih meriah, harus lebih ramai ke depan ini, bahwa program puasa itu adalah ibadah yang terpanjang. Program puasa itu adalah waktu yang terpanjang. Jadi dari 30 hari itu harus betul-betul lahir, harus betul-betul melahirkan optimisme bagi kita semua. Ya, sudah? Enggak? Silakan pertanyaan. Alhamdulillah banyak pertanyaan masuk di live Facebook, dan ada banyak sekali pertanyaan mengenai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yakni peristiwa antara Palestina dan Israel. Yang inti pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan AA mengenai peristiwa tersebut dan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai kaum muslimin. Jadi awal mula konfliknya itu ini dari dulu ya, masalah tadi Palestina sama Israel. Dan secara kesejarahan Bani Israel itu adalah dari anak-anaknya Nabi Yakub ya, dari anaknya Nabi Yakub atau cucunya daripada Nabi Ishak. Kemudian seperti kita ketahui ya, Bani Israel itu ya apa ya, karena mungkin dia awalnya anak-anak dan keturunan para nabi, tapi ya ngeyel gitu Pak ya, ngeyel ya samalah kalau anak pejabat ngeyel dengan anak rakyat ngeyel, pasti ngeselinnya anak pejabat pasti lebih ngeselin.
Ya. Kalau yang ngeyelnya anak kiai besar, ya, sama orang biasa-biasa, mungkin orang biasa sih nggak apa-apa. Cuman kalau anak kiai besar ngeyel itu nyebelinya luar biasa ya. Jadi bikin kita sebel gitu. Nah, ini yang terjadi kepada Bani Israel ini, ya mentang-mentang mereka anaknya Nabi, ya mereka ngeyel sampai mereka mengatakan nahnu abnaullah, berpikir bahwa kami ini adalah anak-anak Allah katanya. Ini kan ngeyel ya. Hanya karena tadi diberi makanan surga satu-satunya ya. Ya, seluruh suku yang oleh Allah diberikan makanan surga hanya satu-satunya Bani Israel saja. Tidak ada kan Bani Jawa Barat tidak dikasih, Bani Sunda, Bani Wong Jowo tidak dikasih, Wong Batak juga tidak dikasih. Ini Wong Israel ini ya dikasih banyak oleh Allah itu. Mereka minta jadi nabi, dijadikan. Ya, karena mungkin terlalu dekat, akhirnya ya jadi salah tafsir lah, jadi salah tafsir, salah pemahaman. Ya, sampai berpikir kata mereka itu kami itu hanya akan masuk neraka beberapa hari saja, kalaupun kami salah. Nggak lama kok, nanti juga pasti diangkat lagi gitu. Ya. Dan yang lebih parah lagi pemikirannya adalah Bani Israel itu berpikir semua makhluk selain daripada Bani Israel itu diperuntukkan. Jadi kita, kaum muslimin, Nasrani itu diperuntukkan. Dan mereka hanya melakukan ketentuan untuk mereka sendiri, tidak diberlakukan kepada orang lain. Jadi HAM ada ya untuk negara mereka. Tapi bagaimana kalau mereka kemudian mencabik-cabik ya harta, kehormatan, nyawa orang lain? Nggak perlu HAM. Jadi HAM itu apabila dibikin jadi semacam standar ganda. Ya, kalau orangnya kemudian dikriminalisasi oleh pihak luar, dia akan muncul HAM atau apa. Tetapi kalau dia mengkriminalisasi pihak luar, itu bisa bebas dari hukum. Ya, itu diantaranya. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa dulu memang tanah itu diberikan kepada Bani Israel. Saya sampaikan ayatnya di sini. Suratnya surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat keberapa? Tolong dilihat surat Al-A'raf ayat keberapa? 100 berapa? Nah, 137 ini ayatnya. Ya. Wa awrathnal qauman ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israila bima sabaru. Jadi di sini disampaikan bahwa tanah yang diberkati dari timur sampai baratnya, yaitu Palestina hari ini, ya, diberikan kepada Bani Israel karena Bani Israel bisa bersabar. Wa damarna makana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa makanu ya risun, karena dulu tanah Israel itu dikuasai oleh Fir'aun. Ya, dikuasai oleh Fir'aun. Kemudian diberikanlah kepada mereka. Nah, anak beranak, di situ anak beranak ya. Itu tadi. Jadi ngeyel terhadap Tuhannya, akhirnya kenapa? Nabi Ibrahim sempat meminta, ya Allah, wa min dzurriyyati. Ya Allah, kepemimpinan itu dari keturunanku ya Allah. Kata Allah apa? La yanalu ahdud dzalimin. Tidak sekalipun anakmu, kalau mereka dolim, kalau mereka jahat, tidak akan aku kasih. Jadi itu berlaku ternyata Allah itu bagi semuanya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku anak Nabi, kemudian ngeyel, melanggar, ya sama saja. Ya, syarat dan ketentuan akan
berlaku. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Akhirnya yang terbaik di sisi Allah itu bukan seorang anak pejabat, bukan seorang anak kiai, bukan seorang anak pengusaha. Yang terbaik itu adalah mereka yang bertakwa. Anak siapapun akhirnya. Paham tidak? Nah, itulah diantara kenapa kelakuannya Israel itu kan memalukan sampai hari ini. Ya, memalukan. Ya, kebetulan ya situasi kitanya juga susah untuk bersatu. Padahal dulu tahun 77 saat Israel mengangkat bendera putih diserang oleh Mesir 80 juta ya. Waktu itu mungkin Israel baru berapa tahun 77 lah. Belum mencapai 7. Jadi 80 juta jangan pakai bom. Kencing aja bareng. 80 juta langsung banjir. Nyerah. Tahun 77 terjadilah perjanjian Camp David dipimpin oleh Amerika. Dan akhirnya Mesir salah satu negara yang keluar dari Dualul Alobriyah yang mengadakan dan mengakui kemerdekaan Israel, pendudukan Israel. Ya, Mesir dicap sebagai pengkhianat gitu, waktu itu. Kenapa? Karena memang kalau semua bersatu nggak kuat. 400 juta lawan 7 juta nggak kuat pasti. Ya, cuman tadi ya kembali lagi persoalan besarnya ada pada kita, bukan ada pada Bani Israel. Jadi kalau mau tadi mengatasi itu langkahnya apa? Ya masuklah ke masjid, bismillah. Ya masuklah ke masjid, bismillah. Nanti juga akan selesai. Tapi masuk ke masjid sifatnya seperti yang disifati oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi di situ produktif, di situ punya pengetahuan, di situ berkemapanan. Lanjut. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan yang serupa, 2 pertanyaan serupa dari Sindang Kerta dan Asifa Palingping. A mau minta tips bagaimana mempersatukan jamaah yang masih terhalang dengan keyakinan mazhab masing-masing dengan masalah fikih dan mazhab imamnya. Dan pertanyaan dari Asyifa, bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan persatuan dan menghilangkan ego pribadi-pribadi? Tadi apa? Bagaimana apa? Bagaimana mempertahankan persatuan dan menghilangkan ego pribadi-pribadi? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya mempersatukan jamaah yang masih terhalang dengan keyakinan mazhab masing-masing. Ya. Jadi sebetulnya masalah madhab ini tidak boleh menghalangi persatuan. Ya. Itu saja yang pertama. Ya. Sepanjang ada keterangan, sepanjang ada dalilnya, monggo silakan. Itu kan persoalannya nanti tidak besar-besar amat lah. Ya. Masalah tadi hilaf fikih itu, ya tidak besar. Hanya kenapa menjadi besar? Kalau satu pihak menyerang. Contoh. Bid'ah, nah itu baru besar persoalannya. Ada bid'ah secara hukum, paham tidak? Ada bid'ah secara ponis. Ini ngomong bid'ah di podium, di mimbar, ini ponis apa hukum? Harus bisa membedakan. Karena siapapun yang berdiri di podium, di panggung, di mimbar, tidak boleh menjadi seorang pemonis. Tidak boleh. Kalau dia mengklaim sebagai pemonis, maka dia mengklaim sebagai hakim. Kalau sebagai hakim, mana terdakwanya? Kalau ada seseorang misalkan menghakimi di atas mimbar kepada sekelompok atau seseorang, loh, mana yang dihakiminya? Harus ada di depan, harus ada pembelaannya, harus ada pengacaranya. Harus ada jaksa penuntut umumnya, baru itu fair. Orangnya tidak hadir, dia hukumi, wah, bid'ah. Tidak boleh. Paham tidak? Karena ada bid'ah hukum, ada bid'ah ponis. Kalau mau memponis, hadirkan orangnya.
Itu baru fair. Maka hindarilah ya. Jadi apa kalau di mimbar itu tepatnya memberikan spirit, memberikan semangat, memberikan optimisme. Ya, seperti tadi bagaimana persoalan masalah madhab, jalankan sepanjang ada dalilnya masing-masing. Bismillah saja sudah. Saya doakan asal semua niatnya baik, semua niatnya lillah, mudah-mudahan Allah menerimanya. Gitu aja sudah. Ya. Ya, makanya kenapa saya terus terang bapak-bapak tidak meladeni pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fikih. Ya, supaya apa? Nanti tidak terjebak lagi ya. Bismillah lah. Saya yakin semua kalau masalah fikih punya panutannya masing-masing. Silakan nggak apa-apa. Yang kedua, untuk dapat bisa bersama itu satu tadi tidak boleh membahas perbedaan. Hargai sajalah. Ya. Jadi saya di sini tidak boleh karena saya kunut atau tidak kunut, janganlah. Sudah, bismillah saja. Dan saya minta hargailah. Ya, mereka yang melakukan itu, mereka yang tidak juga saling menghargai. Jangan diomong. Yang kedua, tahan ucapan. Ya. Tahan rasa. Jangan asal yang mau kita celetuk ucapkan. Jangan asal dalam perasaan kita kemudian kita sampaikan. Contoh, oh ini kan benar apa yang saya ucapkan. Iya. Ada orang bopeng wajahnya, orang bopeng. Ya, kata orang Garut, berod katanya gitu kan. Kemudian kita, wahai Pak Bopeng. Orang ngambek kalau dibilang begitu, Pak. Meskipun iya, wajahnya itu bopeng. Tetapi apakah tidak ada kalimat lain yang bisa menyenangkan dia hanya dengan mengatai-ngatai itu? Coba kalau kita, wahai Bapak tampan, tentu senang. Ya. Jadi jangan asal ucap. Ya. Kedua, jaga ucapan, jaga perasaan. Jangan menyinggung. Ya. Bismillah. Yang ketiga, nah, pijaklah hal-hal yang sudah disepakati bersama. Apa? Quran pasti semua sepakat. Masjid, tempat sholat semua sepakat. Nabi Muhammad sepakat. Tanggal hijriah sepakat. Insya Allah kalau kaum muslimin itu kan tanggalnya tanggal hijriah. Ya, bismillah. Nah insya Allah berangkat dari situ nanti kita akan bisa meminimalisir hal-hal perbedaan itu menjadi konflik atau menjadi sengketa. Bismillah ya. Itu mungkin tipsnya bagaimana kita dapat bersama, kita dapat bersatu. Coba dikasih tahu langsung kalau putus begitu, kasih tahu di WhatsApp-nya, diinformasikan di grup. Ini sudah berapa menit putusnya? Sudah belum? Mana papa? Bill, HP papa mana?
Bagus di sini mah. Den, bagus dia mah. Oh iya, iya bandwidthnya. Parah. Di 4 Den. 6. Unduna harus 10 ke atas. Tadi pas tengah-tengah ya, sekap. Ya? Di mana dah? Siap, lanjut kembali. Sudah? Ya, kita lanjut kembali, Bapak-bapak. Sempat terputus persoalan jaringan, ya, persoalan jaringan. Mudah-mudahan saja seperti yang diberitakan 5G-nya sudah akan segera dibangun di negara kita. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, telepon. Ya, siap. Terputus persoalan jaringan. Cara teleponan. Halo. Oh, siap. Ini kemana nih? Di Masjid Jami Al-Irsyad. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Masjid Al-Irsyad, Pak ya? Al-Irsyad Sindangkerta. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Yayat. Mic-nya kedekatan, Pak. Jauhkan sedikit mic-nya. Iya, iya. Dengan Pak siapa? Pak Yayat Hidayat. Pak Yayat Hidayat. Pak Yayat Hidayat, betul? Betul. Betul. Alhamdulillah, Pak, bisa bersua lewat virtual ini, kelihatan kompak di masjid itu. Alhamdulillah. Segar-segar. Mungkin silakan apa yang mau Bapak sampaikan mengenai testimoni atau apa mungkin harapan-harapan Bapak mengenai acara-acara kita yang sudah kita lakukan ini. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak, setelah mengikuti itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada beberapa hal yang bisa diserap dan didapatkan. Di antaranya, satu, dalam kegiatan tersebut ada nilai kebersamaan, ada silaturahmi, kemudian ada juga didapatkan bertambahnya wawasan, berbagai disiplin ilmu. Di situ ada ilmu pertanian, peternakan, bahkan perdagangan. Nah, kemudian selain itu juga didapat motivasi untuk berbuat lebih baik, terutama dalam beribadah, juga berusaha di dalam dunia nyata. Kemudian yang terakhir, didapatkan suatu motivasi kemudian menjadikan optimisme. Nah, optimisme, ada dorongan optimis pada kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, satu catatan mungkin, selama mengikuti kegiatan itikaf tersebut, di sini tidak terlihat kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi semata-mata
kepentingan untuk menyebar kebaikan. Alhamdulillah. Nah, itu yang dapat saya simak dan saya sampaikan. Jadi berkesimpulan bahwa ini kalau boleh mengutip istilah pandemi, mungkin ini sebagai adaptasi kebiasaan baru. Alhamdulillah. Karena selama ini jadi kebiasaan yang dilaksanakan di masjid kami, melaksanakan itikaf tidak terprogram seperti yang dilaksanakan kemarin. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan selama kegiatan tersebut. Terima kasih Bapak Yayat dan salam buat jamaah di situ semuanya. Waalaikumsalam. Optimis tetap meskipun pandemi. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kenapa ya tadi masalah ya tadi apa yang disampaikan Pak Yayat dari Masjid Al-Irsyad kurang lebih bahwa dengan pandemi ini menjadi berkah ya, dengan pandemi ini menjadi berkah ya, artinya itikaf bisa dilaksanakan, pengajian dilaksanakan juga secara online dan secara nobar bersama. Ini sesuatu yang tentu kita patut syukuri, karena juga kalau kemudian dari Sindang Kersa ke sini ya ke tempat ini harus membutuhkan seorang 100.000, kalau ada 100 saja sudah 10 juta 100.000, tetapi dengan mekanisme hari ini, dengan alat teknologi seperti hari ini, ya mereka tetangga tinggal duduk manis di depan layar, alhamdulillah acara sudah bisa terlaksana. Mudah-mudahan saja bisa menciptakan kebaikan buat semuanya. Telepon lagi. Kemana ini? Al Jihad. Halo. Mana? Halo, assalamualaikum. Halo, ya. Halo, assalamualaikum. Di kuping. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kasepuhan Pak Hilman ini ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ketemu lagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Kompak sekali itu di situ orang-orang Pak. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Ya, mangga Pak, apa yang mau disampaikan? Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersama-sama kita selama Ramadan, ya, khususon pada waktu kita ada itikaf, ini sangat luar biasa. Para jamaah mendapatkan pencerahan. Pencerahan ini yang saya minta setiap kali membuka acara ini, saya minta untuk terjadi perubahan. Jadi akan kalau kita datang ke masjid kemudian pulang tidak ada perubahan pada benak kita, perubahan tina kanyaho, tidak ada perubahan tina kabisa, juga tidak berpikir bagaimana kita mencari kaboga. Nah ini kita akan sangat sia-sia kalau kita berada di masjid bersama-sama majelis tarbiyah ini. Alhamdulillah, ini para jamaah merasakan kegembiraan, kegairahan, dan mereka merasa dari pertanyaan dan juga pernyataan mereka terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Ya, baik lahirnya maupun batinnya. Nah, khususon kami sebagai pimpinan dari Masjid Al-Jihad Siliwangi ini mengucapkan terima kasih kepada Majelis Tarbiyah, khususon pada dan reng-rengan. Karena Majelis Tarbiyah bisa memuaskan dari kelaparan jasmani, yang khususon adalah kelaparan rohani. Nah, rohani ini yang selama ini kita merasa lapar, yang tidak terasa laparnya itu. Nah, sekarang dengan kita bersama-sama dengan Majelis Tarbiyah ini terasa
terpuaskan semuanya. Dan Alhamdulillah. mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita lanjut ya, karena manfaatnya sangat luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah Pak Hilman, dengan tadi penyampaiannya saya semakin bersemangat. Dengan tema hari ini saya menjadikan jadilah ana minal muslimin. Saya bagian dari Al-Jihad dan Al-Jihad bagian dari saya. Itu akan saya selalu pegang. Saya bagian dari seluruh kaum muslimin dan kaum muslimin bagian dari saya. Apa yang saya mampu, apa yang kita mampu, bismillah kita saling berbagi, kita saling menguatkan. Terima kasih Pak Hilman atas testimoninya. Semoga sehat selalu. Ada pertanyaan mungkin Pak? Ya. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada 2 pertanyaan yang serupa. Pertanyaan pertama, apakah doa akan mengubah takdir? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara agar doa cepat terkabul dan diijabah oleh Allah? Apakah doa akan mengubah takdir? Ya. Kalau takdir itu ada yang sudah, ada yang belum. Takdir itu ya. Ada yang sedang. Ya. Tentu doa ini bukan merubah takdir, ya. Tetapi Allah bisa merubah ketentuannya atas keinginannya, ya, atas ketentuannya. Itu Allah akbarnya. Jadi kalau kita memohon dan tidak berputus asa, kita dekat, Allah bisa merubah keputusannya. Itu saja. jadi ya, karena takdir itu takdirnya milik Allah. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, kemudian kita berubah, kita insya Allah, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani. Ya. Jadi kami akan merespon, menjawab, mengijabah semua orang yang berdoa. Dan bagaimana doa itu supaya mustajab? Ya, harus nyambung. Ya, jadi bahasa kasarnya harus nyambung ketika berdoa. Kalau Anda minta sesuatu, ya Anda butuh tidak? Harus nyambung dengan yang mintanya. Ya, kadang-kadang ya kita minta sesuatu yang kita juga dengan sendiri kita tidak nyambung. Ya, insya Allah setiap doa yang nyambung, doanya yang realistis, insya Allah itu akan diijabah. Dan juga kita yang berdoanya ada syarat, kata Allah, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya 2. Kita juga harus istijabah. Kita juga harus merespon kepada Allah. Allah mau apa? Jalankan program-programnya. Ya. Allah mau apa? Kita mau mempercayainya, wal yu'minu bi. Ya. Jangan kemudian kita meminta tetapi kita juga kurang kepercayaannya kepada Allah. Jangan. Bismillah. Patawakkal alaih, patawakkal ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innaka alal haqqil mubin, kepada Nabi Muhammad. Muhammad, percayakanlah kepadaku bahwa engkau adalah berjalan pada kebaikan. Itu ketika Nabi masih tertatih-tatih, ketika Nabi masih berusaha untuk melakukan berusaha untuk melakukan perjuangan mencapai progres per progres, ya. Bismillah. Ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya datang dari Masjid Al-Jihad Siliwangi, Bandung. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga bahwa agama bisa mempersatukan keluarga? Bagaimana menjelaskan kepada keluarga bahwa agama bisa mempersatukan keluarga? Satu, ya, menjelaskan secara kata-kata. 2,
bisa menjelaskan secara bukti, ya. Ya, ini suaranya agak kejauhan, saya jadi kejauhan si Mang Dede. Jadi satu bisa menjelaskan secara kata-kata, dua bisa menjelaskan secara bukti bahwa agama itu dapat mempersatukan keluarga. Ya, jangankan agama lah. Kalau pemilihan partai saja beda, keluarga bisa pecah. Nah, tentu ya pemahaman lagi di sini yang harus kita gali secara bersama bahwa agama ini adalah sebesar-besarnya bukan beban. Agama ini sebesar-besarnya adalah jalan untuk menuju kepada kebaikan. Mungkin itu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana tadi menjelaskannya? Bismillah, ditambah dengan penjelasan langkah. Bahwa saya duduk di sini pun saya tidak berdiri atas nama kekelompokan, tapi saya berdiri atas nama saya bagian dari kaum muslimin. Ya. Saya bagian dari kaum muslimin. Bukan tidak boleh ada kelompok-kelompok, ya. Ya, hidup tentu su'uban wa qabaila, ada kekelompokan-kelompokan, tidak apa-apa. Tetapi bagaimana ya, itu meskipun kita dari satu daerah, ya, ini kalau ngomong nasionalisme misalkan. Kalau ngomong nasionalisme. Karena juga penting masalah nasionalisme, ya. Saya sambungkan ke sana. Ya. Kita tidak boleh berdiri atas nama sukunya, etnisnya, meskipun kita lahir dari suku, dari etnik. Tapi bagaimana kita ngomong narasi besarnya, ini adalah bangsa besar, ini adalah nasionalnya. Ya. Supaya apa? Penting tadi mengintegrasikan kepada keislaman dan penting mengintegritaskan kepada kebangsaan. Karena begini, kalaulah Nabi tidak didukung oleh bangsanya sendiri, ya, Nabi itu bangsa mana? Bangsa Arab. Ini dengung ya. Nabi itu bangsa Arab. Ya. Kalau dia tidak didukung oleh bangsanya sendiri, pertanyaannya, bisakah dia mengambil Yerusalem? Tidak bisa. Maka kenapa penting punya integritas kita sebagai kaum muslimin kepada kebangsaan? Ya, jadi bangsa negara ini tidak dianggap sebagai orang lain, sebagai sesuatu yang di sana. Bangsa dan negara ini adalah milik kita. Kita harus punya rasa memilikinya supaya lahir rasa tanggung jawab. Ya, jangan kemudian mentang-mentang sampah tidak dibuang di tempat kita, ya, di daerah kita abai. Jangan. Ya. Jangan hanya juga karena satu pulau yang terumbu karangnya sudah hancur, karena itu bukan di daerah Jawa Barat, itu ada di Sulawesi atau di Lombok atau di Madura sana, kemudian kita abai. Tidak. Ya, saya waktu ke sana juga merilis menyampaikan hal-hal itu kepada saudara-saudara di sana. Ya, artinya semua orang harus bertanggung jawab. Ya, saya sempat sekali lagi ke daerah Mendangin melihat karangnya itu rata seperti plester, ya, seperti plester beton begitu. Saya sampaikan, ini harus menjadi tanggung jawab orang sini untuk menjaga kelestariannya. Kenapa? Karena kalau hanya berpikir sepihak, kapan juga bangsa ini bisa menjadi bangsa besar? Ya, di antaranya bisa menjadi besar, tadi berarti punya daya akomodasi, ya, kepada bangsa, kepada negara, bahwa ini bagian dari kita sebagai kaum muslimin. Bismillah, dengan berbekal itu, ya, kita menata ke kaum musliminannya, berbekal dengan itu kita menata tadi kebangsaannya menjadi bangsa yang
luar biasa. Lanjut. Telepon ke siapa ini? Pagar Ageng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Haji. Iya, saya dengan Ade Wahyudin, mewakili dari Masjid Tarbiyah Pagar Ageng. Alhamdulillah, sesuai arahan dari sesepuh, penerus sesepuh AA, bahwa kami terutama melaksanakan program 10 malam terakhir, kami dilaksanakan, dipusatkan di daerah Sukapada, Kecamatan Pagar Ageng, dengan peserta selain daripada jamaah juga diikuti oleh beberapa tokoh dan masyarakat lainnya. Dan yang lebih menggembirakan lagi, alhamdulillah dilaksanakan oleh 3 daerah yang baru dari arahan jemaah Pagar Ageng, yaitu daerah Awi dan daerah Tasikmalaya, 2 tempat. Jadi dengan adanya kegiatan malam 10 terakhir ini, alhamdulillah ada feedback dari masyarakat bahwa kegiatan tersebut sangat baik, dan mudah-mudahan insya Allah pada tahun yang akan datang bisa diikuti oleh mereka. Alhamdulillah. Luar biasa Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Salam buat jamaah. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana lagi nih? Pertanyaan lagi? Siap. Ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pertanyaan selanjutnya datang dari Masjid Ar-Rahman, Sapan, Bandung. Assalamualaikum A. Kita berusaha menuju ana minal muslimin, tetapi dalam melaksanakannya sering tidak sinkron dengan situasi dan lingkungan, terkendala dengan peraturan. Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Ya, semua harus diproses ya. Semua harus diproses. Optimis saja. Dulu Nabi juga memproses ana minal muslimin itu tidak sebentar. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali lagi persoalan-persoalan yang sudah dan sedang terjadi, itu persoalannya. Maka tentu di sini dibesarkan butuhnya optimisme. Ya. Dulu juga mau merdeka negara ini mungkin ngobrol kecil-kecil, tidak banyak, hanya beberapa orang. Dulu juga mungkin pas merdeka seperti hari ini, awalnya banyak yang sudah berafiliasi kepada pemerintahan Belanda dan mereka senang dengan pemerintahan Belanda tersebut. Mereka enggan, tidak mau diajak merdeka. Tetapi orang-orang pejuang-pejuang kita, ya, tokoh-tokoh kita terus berusaha, sebetapapun sulitnya mereka tetap lebih besar optimismenya. Ya, jadi kalau ingin bersama, ingin bersatu, harus lebih besar optimismenya dulu. Ya, yakin dengan cara-cara dan pendekatan yang tepat. Ya, semua butuh kebersamaan, dan itu adalah yang digariskan oleh Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Jadi dulunya ini manusia ini adalah umat yang satu. Fakhtalafu, kemudian berikhtilaf, kemudian bercerai-berai. Ya, insya Allah. Ya, itu diantaranya. Jadi butuh proses, butuh waktu. Bismillah. Ini juga bagian dari prosesnya. Ya. Lanjut. Ciparehan. Mana? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Mana Ciparehan ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini dari Ciparehan ya, dengan Ustadz Ana. Oh iya. Ya. Apa yang mau disampaikan? Enggak, Ustadz Ana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, dari Ciparehan, saya bersyukur atas Waalaikumsalam. Oh iya, ya. Halo, Assalamualaikum. Suaranya kecilin dulu Ustaz Ana, suara speakernya. Suara speaker Ustaz Ana dikecilin dulu. Ayo, mangga sampaikan. Oke, ini ada yang buka Zoom lagi ya? Ya udah, di pertanyaan lagi. Nanti diputus dulu Ustaz Ana. Pertanyaan selanjutnya datang dari Tasikmalaya dari saudara Solihin. A. Minta kiat-kiat untuk anak muda zaman sekarang agar tidak lalai dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya hingga lupa akan kewajiban sebagai manusia. Dan apa akibat buruk dari lalai? Harus terlatih. Ya. Harus terlatih. Karena kalau tidak terlatih, ini gadget, Anda anak muda, kemudian tidak terlatih menyimpan ini HP, susah. Sepanjang dipegang HP itu pasti main gadget lagi. Tapi kalau Anda punya pemikiran besar, Anda punya kedisiplinan, maka HP ini akan menjadi sesuatu alat yang paling bermanfaat untuk hari ini. Jadi kalau sudah mau main game, nggak bener, simpen, harus ada kekuatan untuk itu. Bisa. Sama dengan orang yang mau berhenti merokok, gampang, jangan dibakar rokoknya, selesai sudah. Kalau tetap aja diambil lagi, dibakar lagi, ya tetap saja kapan berhentinya. Sama juga main gadget. Ya, kalau mau berhenti main HP, pegang ini berhenti sudah, kan nggak apa-apa. Mungkin sakau jempol aja, pencet aja ke dinding kemana. Ya, misalkan, ya Bismillah, saya doakan. Ya, tadi bagaimana cara menghentikan main HP? Jangan dipijit, jangan dimainkan, sudah. Itu kuncinya. Bagaimana berhenti merokok? Jangan dibakar rokoknya, sudah. Selesai ya. Ya, lanjut. Lanjut lagi, Sultan. Ada lagi? Video call. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ois. Ya, Ibu Ois. Loh, kompak sekali Bu. Bagaimana Bu? Sehat-sehat Bu? Dari Masjid Al-Ikhlas Salakurai. Alhamdulillah. Ya, kelihatan di sini kompak-kompak. Luar biasa. Iya, banyak. Alhamdulillah banyak jemaahnya. Oke, silakan Ibu mau bertanya. Mangga. Ya, Pak, ini bagaimana caranya mempersatukan silaturahmi dalam situasi pandemi seperti ini? Sedangkan kita tidak boleh ada kerumunan atau berkumpul. Ya, bagaimana kita tidak boleh apa? Ya, bukan tidak boleh kan? Bukan tidak boleh, hanya dibatasi ya Bu ya. Dibatasi. Ya, ini juga berawal nobar ini karena memang kita mengikuti pembatasan pandemi dan kita menghargai regulasi-regulasi yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi saya sangat menghargai dan kita sangat menghargai. Buktinya hari ini di pusat di sini tidak lebih dari 50 orang saja. Ya, kalau di daerah dan alhamdulillah rata-rata pandemi itu di kota-kota besar Bu. Kita seperti kota-kota kecil ya, apalagi di Bayongbong di situ, di Garut. Alhamdulillah sampai hari ini tidak banyak ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap saja meskipun secara kejauhan saya bisa melihat Ibu tadi yang nanya ya, bisa menyaksikan, saya juga bisa disaksikan oleh ibu-ibu melewat Zoom meeting ini. Mudah-mudahan
pandemi ini tidak menjadikan halangan, tidak menjadikan aral melintang bagi kita untuk bisa tetap melakukan silaturahmi. Ya, salam buat ibu-ibu Salakura yang begitu kompak semuanya sama bapak-bapaknya. Lanjut. Sok, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Satu lagi ya pertanyaannya. Satu lagi ini untuk closing bapak-bapak nanti. Karena waktu yang sudah mepet, jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi ini jadi terakhir. Pertanyaan dari Ar-Rahman lagi. Bagaimana tips agar kami bisa terus istiqomah dalam ibadah setelah Ramadan ini berakhir? Terima kasih. Bisa istiqomah harus lebih melihat besarnya kebutuhan. Makan berhenti tidak? Tidak pernah berhenti. Siapa yang pernah berhenti makan? Kenapa? Butuhnya luar biasa. Nah, jadi bagaimana ingin istiqomah? Butuh tidak? Berjamaah itu, yaitu jawaban yang paling pas. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepadanya sampai ajal menjemput. Nah, ini ibadah ini adalah kebutuhan. Ya. Itu mungkin sekali lagi saya mengucapkan kepada semuanya taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan selamat sudah masuk kembali kepada bulan Syawal. Selamat kembali menjalankan program-program yang sudah biasa kita lakukan, dan insya Allah mudah-mudahan kita masih diberi umur, kita nanti bisa berkumpul lagi pada Ramadan yang akan datang. Dan saya sampaikan untuk pembagian tauziat zakat ya, dan insya Allah nanti bulan depan akan juga dibagikan tauziat yatim ya di nobar ini. Jadi silakan para penggerak, para penyelenggara mendata ada berapa yatim yang tidak mampunya di tempat masing-masing. Insya Allah nanti dari lajnah di sini akan mendistribusikan. Ya silakan yang sudah ikut nobar, barangkali nanti ibunya, anak-anaknya, ibunya punya yatim, ya silakan diajukan ke lajnah sini untuk nanti bisa dibagikan pada nobar di bulan Dul Qodah ya. Syawal sudah, Syawal, Dul Qodah nanti dibagikan pada bulan Dul Qodah. Berikut juga pembagian tauziat zakat. Kenapa tidak dibagikan hari ini? Karena memang waktunya mepet. Ibu, bapak-bapak, insya Allah bulan depan akan kita lakukan seperti mana biasa. Dan silakan masih ada waktu bagi para bapak-bapak semuanya penyelenggara untuk mengclosing acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kesepuhan dari DKM, seluruh donatur, seluruh para pengusaha, dan seluruh yang terlibat untuk terlaksananya acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.